ibadah sekolah minggu online. Sebelum ibadah, mari kita berdoa. Gracia akan memimpin doa. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah. Pimpin kami sepanjang ibadah ini. Dan Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Terangnya mentari di gelapnya malam hari, tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasih, takkan berbang sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih, lipat-lipat seorang, hei, datang saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Yang taat dengar-dengaran. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati guru-guru hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian?
Tante percaya kalian pasti sehat, tetap semangat, dan selalu bersukacita. Tadi anak-anak sudah memuji Tuhan, sudah mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Sudah siap? Anak-anak siapkan Alkitab ya. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul Tetaplah Berusaha. Pagi ini Tante mau bercerita tentang seseorang yang bernama Kaleb. Siapa namanya? Kaleb. Anak-anak tahu siapa Kaleb itu? Kita akan baca ayat 6 sampai ayat 11. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ayat yang ketujuh, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ayat 8, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan, Allahku, dengan sepenuh hati. Ayat 9, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Ayat 10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Anak-anak perhatian, siapa Kaleb itu? Kaleb adalah seorang laki-laki Israel dari suku Yehuda. Siapa Kaleb? Anak laki-laki dari suku Yehuda. Pada saat itu, Kaleb mendapatkan tugas dari Musa untuk apa? Untuk mengintai tanah Kanaan. Pada waktu itu Kaleb berusia berapa tadi? 40 tahun. Pada waktu usia masih 40 tahun, Kaleb masih kelihatan gagah, dia kelihatan kuat. Dan pada saat itu, maka Musa menyuruh Kaleb untuk apa? Mengintai tanah Kanaan. Dan sekarang setelah 45 tahun berlalu, berarti berapa ya usia Kaleb? Tadi 40 tahun bertemu dengan Bapak Musa. Dan setelah lewat lama, selama 45 tahun, berapa usia Bapak Kaleb? 40 ditambah berapa? 45. Anak-anak bisa menghitung enggak? Dihitung 40 ditambah 45. Hasilnya 85. Pada saat bertemu dengan Bapak Musa, Kaleb berusia 40. Setelah lewat 45 tahun, Kaleb berusia 85 tahun, dia baru ingat apa? Apa yang dijanjikan Musa kepada Kaleb, dia baru ingat. Jadi pada waktu usia 85 tahun, Kaleb ini baru ingat kalau Musa pernah berjanji kepada Kaleb. Apa yang dijanjikannya? Kita baca ayat 12 sampai ayat ke-16. Sudah siap Alkitabnya? Kita baca bersama-sama ya. Ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri
mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat yang ke-13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun, dan diberikannya Hebron kepadanya sebagai milik pusakanya. Ayat yang ke-14, itulah sebabnya Hebron menjadi pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-15, nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Jadi, meskipun Kaleb sudah tua, umur berapa tadi? 85 tahun. Kaleb tetap menerima tanah Hebron. Karena apa? Karena Kaleb terus semangat, terus setia kepada Tuhan. Kaleb tidak pernah berpindah ke Allah lain. Kaleb tetap taat kepada Tuhan. Apa yang membuat Kaleb menerima tanah Hebron? Anak-anak ada yang tahu enggak? Barusan Tante bilang. Ada yang tahu? Karena apa? Ya, karena Kaleb adalah orang yang tetap percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Itu ada di ayat yang ke-14. Dan Kaleb tetap setia sepanjang hidupnya kepada Tuhan. Pada waktu Kaleb sudah berusia 85 tahun, Kaleb tidak bertemu dengan Musa, tapi ada pengganti bapak Musa. Yaitu siapa? Yosua. Yosua itu pengganti bapak Musa, dan Yosua ada untuk menepati janji Musa kepada Kaleb. Siapa Yosua itu? Yosua adalah teman Kaleb, sehingga tahu bahwa Kaleb adalah orang yang taat. Yosua tahu Kaleb adalah orang yang setia kepada Tuhan. Yosua tahu segala kebaikan Kaleb. Dan Yosua tahu bahwa Kaleb tetap semangat berjuang untuk mempertahankan tanah yang akan diberikan oleh Musa. Dan apa yang patut diacungi jempol ke Kaleb? Apa? Karena usaha Kaleb yang tetap ingat dan memegang janji itu. Meskipun selama 45 tahun. 45 tahun itu waktu yang sebentar atau lama? 45 tahun. Lama. Anak-anak usianya berapa? Yang paling besar anak kelas 2 atau kelas 3. Berarti usia berapa? 8 atau 9 tahun. Ini sudah berapa? 45 tahun Bapak Kaleb ini menunggu janji dari Bapak Musa. Berarti lama ya. Dan apa yang terjadi? Karena Kaleb tetap ingat dan memegang janji itu, dan Kaleb berani menagih janji itu, akhirnya apa? Akhirnya atas kehendak Tuhan, Kaleb berhasil memperoleh tanah Hebron, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena dia tetap setia, karena Kaleb tetap semangat, karena Kaleb tetap taat kepada Tuhan, akhirnya apa? Akhirnya Yosua, Tuhan utus untuk memberikan tanah Hebron itu kepada Kaleb. Dari cerita tentang Kaleb, kita jadi tahu ya, bahwa setiap kita, setiap anak-anak yang setia dan percaya kepada Tuhan, dan senantiasa bergantung kepada Tuhan, tekun berdoa, tetap berusaha taat, nurut pada janji Tuhan, nurut pada perintah Tuhan, maka apa? Maka apa yang anak-anak doakan, apa yang anak-anak usahakan, pasti apa? Tuhan kabulkan. Jadi berkat Tuhan yang akan diberikan kepada kita adalah kepada kita yang mau berusaha dalam kesetiaan kepada Tuhan. Anak-anak mau jadi hebat seperti Kaleb? Tante mau jadi hebat seperti Kaleb. Untuk itu apa? Untuk itu kita harus tetap setia, kita harus tetap taat kepada Tuhan.
Dengan syarat-syarat itu, dengan kita tetap setia, maka Tuhan akan senantiasa memberkati kita dengan kesehatan, dengan kegembiraan dalam hidup anak-anak. Bagaimana caranya? Anak-anak harus tetap setia mengikuti ibadah. Meskipun saat ini kita mengikuti ibadah secara online, tapi anak-anak harus tetap semangat ya. Anak-anak harus tetap setia sehingga apa? Sehingga Tuhan akan memperhitungkan. Tuhan akan melihat kalau anak-anak itu tetap setia dan bergantung kepada Tuhan. Ayat emas kita saat pagi hari ini, kita buka di dalam Titus 3 ayat 8b. Ayo anak-anak buka semua, kita akan baca bersama-sama. Titus 3 ayat 8b. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mempermuliakan nama Tuhan, dan anak-anak sudah belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan belajar seperti Kaleb, kita akan berusaha menjadi seperti Kaleb yang tetap setia mengikuti ibadah, belajar firman Tuhan, memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Anak-anak ikuti tante berdoa ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau pada saat pagi hari ini kami masih boleh belajar firman-Mu. Kami mau belajar seperti Kaleb yang tetap setia, yang tetap taat pada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sertai kami. Tuhan terus melindungi kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan cukup sampai di sini. Tetap semangat dan setia mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memimpin ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan.